Jadi sebenarnya challenge dari profesi arsitek, Bo, untuk Hmm. di masalah ini gitu, itu sebenarnya ego dan apa? Dan hal lain tuh apa selain ego yang tadi kamu bilang? Ya, aku bilang sih memang ya nggak ada salahnya. Memang sebagai arsitek banyak orang memang harus dikenal dengan karyanya gitu ya. Jadi seorang pasti berlomba-lomba untuk membuat karya-karya terbaik, karya-karya inovatif dan yang bombastis gitu ya supaya mereka dikenal cukup cukup baik di dunia gitu. Nah, itu semua cita-cita arsitektural seorang arsitek. Tapi korbannya adalah ya material, lingkungan gitu. Kadang-kadang seperti itu. Karena untuk sebuah eksplorasi yang seperti kita tahu masalah lingkungan terbesar juga terjadi di bangunan gitu kan. Ya, Kalau kita kalau kita tidak menaruh sebuah isu lingkungan dalam dalam tataran tertinggi, akhirnya yang jadi korban adalah material, energi untuk terbangun gitu. Dan itu nggak mudah kan karena bangunan itu sifatnya permanen, Mbak. Jadi ketika kita sekali salah ya selama bangunan itu ada akan terus ada gitu kesalahan itu. dengan Betul. turunan-turunannya nanti malah ya. Teman-teman, Mindful X sebagai gerakan hidup berkesadaran, ini kita selalu senang banget ketika kita bisa menggandeng mereka-mereka yang menjalankan profesinya dengan kesadaran. Seperti hari ini kami juga dengan Kibo mempunyai tujuan yang sama, yaitu kita sama-sama mengadvokasi hidup berkesadaran, terutama untuk generasi muda Indonesia, untuk kita membangun kesadaran di segala aspek kehidupan, termasuk salah satunya gimana kita secara sadar dan bertanggung jawab sebagai individu dengan kapasitas kita bisa berkontribusi untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih sehat gitu. Nah, ini tentu relate banget sama situasi kita di akhir-akhir ini nih dengan isu polusi gitu. Bahkan Jakarta kita tahu ditempatkan sebagai peringkat kota nomor 1 yang berpolusi sedunia gitu ya. Nah, salah satu prinsipnya Kibo nih adalah konsep membangun yang mengedepankan apa namanya arsitektur reduktif. Nah, bagaimana membangun dengan bertanggung jawab dan minim limbah. Nah, kayaknya akan pas banget dengan apa namanya kehidupan kita, isu-isu di dalam kehidupan kita akhir-akhir ini ya, Boy ya, Ya. gitu. Nah, Kibo, nomor 1 aku akan mulai dengan, emang tadi aku udah sampaikan gitu Hmm. arsitektur reduktif gitu. Cuman kalau kamu bisa nerangin, Bu, sesungguh-sungguhnya secara konkret tuh itu apa sih, gimana sih gitu arsitektur yang reduktif itu? Ya, kalau aku bisa jelasin secara singkat sih, arsitektur reduksi itu adalah sebuah cara pandang alternatif untuk Hmm. kita membangun dengan cara yang bertanggung jawab dan dimulai dengan cara yang paling efisien, yaitu Hmm. membangun kesadaran reduktif dari klien untuk membangun. Jadi mungkin sesederhana itu, tapi dalam prakteknya itu melibatkan banyak aspek yang akhirnya tapi intinya adalah bagaimana membangun secara efisien dan bertanggung jawab terhadap lingkungan gitu. Oh, oke. Jadi dalam apa itu kamu terapkan dalam profesi kamu sebagai arsitek gitu ya? Betul, jadi dalam tahapan membangun, dalam bangunan itu beroperasi juga itu akan menjadi sesuatu yang berkesinambungan. Oh, oke. Nah, itu eh, perjalanannya gimana, Bo? Sampai kamu bisa memilih untuk menjadi arsitektur yang mengedepankan prinsip atau konsep itu. Ya, jadi kan awalnya dulu aku terpilih di apa program pengembangan kapasitas dari Backcraft kan. Mm-mm. Itu kita dituntut untuk bikin sebuah campaign atau sebuah brand lah. Tapi Mm. kan sebagai arsitek kita kan tadinya ya berkarya ketika ada pesanan gitu ya. Tapi Mm-mm. melalui event itu aku jadi berpikir kenapa kita nggak bisa bikin sebuah gagasan ya sebagai Mm. arsitek. Lalu dari situlah aku merumuskan arsitektur reduksi yang kami sebut sebagai brandnya Redu House, dimulai dari Redu House. Mm. Jadi itu semua dimulai dari perjalanan kampanyenya Redu House untuk membuat rumah untuk apa
untuk memenuhi kebutuhan rumah dari kelas menengah untuk punya rumah, tapi dibangun secara berkesadaran reduktif gitu Mbak. Nah dari situlah proyek terus jalan, aku terus konsisten, akhirnya dari situ aku merumuskan banyak hal tentang arsitektur reduksi dan menajamkan gagasannya, dan konsisten hingga sekarang kita justru mengedepankan itu gitu. Sejarahnya Nah, dari situ. oke, sebenarnya dipantik waktu kamu ternyata terpilih gitu ya. Betul, terpantiknya di situ. Mm, Jadi karena dari awal, dari dulu juga aku memang mendesain itu sangat senang sama efisiensi, manufacturing. mm. Jadi tentang isu lingkungan. Jadi itu akhirnya menjadi dasar juga bagaimana cara pandangku dalam berarsitektur. Bu, sebenarnya itu juga apa? Ada nggak sih kamu tuh juga kepantik juga sama keresahan gitu, dimana mungkin apa bonus demografi yang akan kita hadapi, jadi juga lahan akan semakin sedikit, Nah, kebutuhan sementara itu kebutuhan sebenarnya rumah. juga problem solving, Mbak. Jadi kan Hmm. ketika bonus demografi artinya orang-orang punya kapasitas kemampuan ekonomi yang baik, lalu Hmm. mereka pasti kebutuhan dasarnya mereka butuh rumah. Nah, Iya, betul. nah, Mm-mm. ketika butuh rumah, ketika semua orang butuh rumah, tapi kan lahan segitu-segitu aja, malah justru lebih. Betul. Iya. Nah, dengan kayak gitu, apa yang terjadi lingkungan justru manusia mungkin punya rumah, tapi lahan lahan buat meresapkan air dan lahan yang buat elemen nature justru makin sedikit. Nah, ditambah lagi dengan pengetahuan generasi sekarang yang justru lebih peka terhadap isu lingkungan. Nah, Hmm. disitulah Reduas hadir ketika merespon dua hal itu. Uh, di satu sisi pengetahuan orang tentang lingkungan jadi semakin banyak gitu ya, yang care sama isu lingkungan, dan juga bonus demografi tadi. Nah, di arsitektur Indonesia itu nggak ada pilihan buat itu gitu loh, buat nyari arsitek yang mengedepankan isu lingkungan, karena itu merupakan isu yang nggak seksi gitu ya. Ibaratnya ketika kita meng-hire arsitek, kan arsitek malah justru keinginan dasarnya adalah bereksplorasi dan ekspresif kan ya. Mm. Jadi itu korbannya adalah lingkungan gitu. Nggak ada Mm. arsitek yang cukup peduli merendahkan egonya untuk justru mengedepankan kelestarian justru. Itu sih. Padahal sebenarnya maksudku dengan lebih, maksudnya itu bukan hal yang tidak mungkin ya, Bu, dengan Ya, si benar. apa Bukannya namanya. hal yang nggak ada mungkin. Tujuan-tujuan estetikanya justru bisa dikedepankan. Kalau teman-teman bisa lihat karya-karya saya, justru eh, ekspresi arsitekturnya, ekspresi estetikanya justru lahir ketika kita mengedepankan efisiensi dan kesederhanaan justru. Hmm. Nah, Jadi saya pengen membuktikan bahwa ternyata dengan cara-cara pandang estetik, dengan cara-cara pandang lingkungan dan kelestarian, kita juga bisa mendapatkan sesuatu keindahan. oh, oke. Jadi sebenarnya challenge dari profesi arsitek, Bo, untuk Hmm. di masalah ini gitu, itu sebenarnya ego dan apa? Dan hal lain tuh apa selain ego yang tadi kamu bilang? Ya, aku bilang sih memang ya nggak ada salahnya. Memang sebagai arsitek banyak orang memang harus dikenal dengan karyanya gitu ya. Jadi seorang pasti berlomba-lomba untuk membuat karya-karya terbaik, karya-karya inovatif dan yang bombastis gitu ya, supaya mereka dikenal cukup baik di dunia gitu. Nah, itu semua cita-cita arsitektural seorang arsitek. Tapi korbannya adalah ya material, lingkungan gitu. Kadang-kadang seperti itu. Karena untuk sebuah eksplorasi yang seperti kita tahu masalah lingkungan terbesar juga terjadi di bangunan gitu kan. Ya. Kalau kita tidak menaruh sebuah isu lingkungan dalam tataran tertinggi, akhirnya yang jadi korban adalah material, energi untuk terbangun gitu. Dan itu nggak mudah kan, karena bangunan itu sifatnya permanen, Mbak. Jadi ketika kita sekali salah ya, selama bangunan itu ada akan terus ada gitu kesalahan itu. Dengan Betul. turunan-turunannya nanti malah ya. Betul. Oke, oke. Jadi sebenarnya sih apa namanya, itu terjadi di semua profesi ya, Bo ya. Kembali Iya, lagi iya. kepada kita sebagai individu ya, sejauh mana Betul. kita jalanin profesi itu dengan kesadaran juga dan tanggung jawab, nggak cuman buat kita gitu ya, Iya, betul. tapi juga buat efeknya ke lingkungan. Betul, tapi
makin lama makin sekarang juga sudah banyak dibicarakan, cara Iya, pandang arsitek juga berubah. betul. Tapi kalau buat saya pengen lebih fokus ke situ gitu Mbak. Iya, iya. Dan Jadi mungkin justru mengedukasi klien buat mengarahkan ke situ. iya, iya. Dan mungkin dengan semakin banyak kita juga berkolaborasi gitu ya, Bo ya, dengan apa teman-teman di luar dari profesi arsitek sendiri, buat kami yang bukan arsitek tentu menjadi satu insight gitu ya. Oh, Ya, ternyata selama ini tuh apa membangun dengan enggak bukan berlebih, maksudnya gini, sebenarnya aku nggak perlu sebesar itu gitu betul. tapi apa kita berada di dalam masyarakat kan yang berlomba-lomba justru kadang-kadang Betul. ya gitu. Kadang-kadang aku yang udah level orang tua misalnya gitu ya, yang anaknya udah gede-gede gitu, justru kita gini, harus punya rumahnya harus gede dong, nanti Iya. kalau mau tinggal keluarga datang itu segala macam nggak bisa, nanti kalau ada tamu kan gitu ya. Tapi mungkin kita nggak bisa salahkan juga itu pola pikir lama yang memang dahulu orang tua kita mungkin lahannya masih luas, ya Betul. kan? Nah, Gitu kayak gitu. nggak ketika mereka bertemu dengan arsitek nggak ada peran yang mengedukasi itu Mbak. Iya, Jadi iya, kadang-kadang kayak oh aku pengen kamar mandi banyak lah segini segala. Tapi kan buat effort bikin kamar mandi itu juga sebuah beban energi pertama, terus beban space kan. Nah, iya, disitulah saya rasa peran arsitek penting. Yang kami lakukan adalah bagaimana kami mengedukasi klien. Oh, ternyata bisa loh dengan rumah satu kamar mandi aja, dengan kamar yang cukup sesuai modul. Ternyata ruang yang tidak terbangun justru lebih banyak, dan itu kan baik buat lingkungan, baik buat mereka iya, juga. iya. Ternyata nggak selamanya kemudahan itu juga punya dampak yang baik ya. Ya, Kadang-kadang kita kan mau punya kamar mandi banyak tuh kan supaya mudah, biar cepet keluar kamar betul, udah ada gitu, mau di bawah udah ada gitu betul. kan Tapi sebenarnya. kalau kita melihat isu dunia hari ini, harusnya kita sudah berubah cara pandang seperti Iya, itu, Mbak. Kita justru kemudahan itu kita lihat dengan cara yang lebih bertanggung jawab justru. iya, Jangan-jangan dengan kita punya kamar mandi satu, kita punya peran pun sedikit gitu ya tentang membagi lahan kita buat area resapan, area hijau, area iya, area yang terbangun justru. iya, iya, iya. Ya hal-hal begini sih yang sebenarnya harus kita bagi terus gitu ya, Bo, supaya kita juga membantu untuk ini kan perubahan perspektif ya, Bo, yang Iya, which is nggak mudah tapi harus kita lakukan supaya kita nggak banyak ngedumel doang, betul. Karena gitu. ini Dengan bukan suatu kondisi hal hari yang ini. mendesak. Kalau kita bicara di Jepang gitu ya misalnya, Mm-mm. mereka melakukan itu karena desakan, karena lahan juga mahal banget gitu ya. Mereka Iya, jadi mereka buat dipaksa untuk bisa seperti buat itu. buat WC 2 tuh kos yang luar biasa gitu, Iya, dan mereka nggak punya space-nya. iya, Dan tantangan kita terbesar adalah kita bisa ngelakuin itu Mbak gitu. betul. Itu yang susah. Gitu. Iya, Jadi perlu sebuah perspektif berpikir dan kedalaman apa ya, menurutku yang sangat kuat dari orang Indonesia gitu. Karena mereka mudah banget dengan di material masih murah kok di Indonesia, iya, lahan masih banyak. Orang iya. lain kok Tenaga orang kerja udah juga bikin masih kayak gitu kok murah. aku nggak bisa gitu. Iya, Itu iya, yang sulit gitu ya. Tapi kalau ternyata bisa klien seperti itu sih, wah luar biasa sih, kebijaksanaan yang luar biasa buat iya, menerima. iya. Dan ini kan yang sebenarnya yang kita mau bagi ya, Bo, Ya. kesadaran-kesadaran demikian. Karena maksudnya dampak buruknya tuh sebenarnya kita juga udah lihat gitu. Cuman ya maksudnya yang tadi kamu bilang, mungkin di negara-negara lain ada yang lebih konkret gitu, yang udah di depan mata gitu. Mereka Betul. nggak punya pilihan gitu. Tapi kalau kita kan masih punya privilege itu gitu kan Iya, sebenarnya. betul Mbak. Bu, jadi sebenarnya untuk apa namanya pembangunan dengan konsep yang demikian itu bisa dimulai justru dari rumah kita sendiri ya, dari maksudnya dari kita ya sebagai individu ya, itu sangat Betul. mungkin ya. Mungkin sesederhana gini Mbak, kita membangun dengan lebih mengedepankan ruang justru yang nggak terbangun. Itu aja, sesederhana itu aja. Oh, Misalnya lahan kita 100 meter persegi gitu ya, bisa nggak kita hidup dengan jangan-jangan cuma setengahnya kita ngebangun, itu lebih baik. hmm, Bahkan kalau bisa cuma seperempatnya, mungkin bisa lebih baik juga, sebutuhnya aja gitu. Nah mulai dari situ, kalau kita jelasin lagi, Redu House punya 9 manifestasi sangat detail gitu ya, sangat dalam. Tapi sederhana bagaimana kebijaksanaan kita menggunakan lahan. Itu yang penting. hmm. Dan itulah apa namanya disitulah pengetahuan kamu gitu ya sebagai arsitek itu
bisa memberikan kita sebagai klien nih, klien untuk bisa dikasih tahu kan ternyata tuh bisa, karena selama ini kan Iya, kita mikirnya nggak akan bisa gue gitu. betul. Ternyata dalam prakteknya itulah justru tantangan arsitek ya. Jadi arsitek harus bagaimana kebutuhan ruang yang sangat kompak itu dipertemukan dengan lahan yang masih bisa dibangun secara minimum gitu. Oh, itu dari sisi estetikanya gimana, Bu? Estetika justru dilihat secara jujur. Jadi bagaimana sebenarnya justru ruang luar lah ruang yang tak terbangun lah bagian dari estetika. Karena buat di Jakarta misalnya, di Jakarta itu buat ruang terbuka kan mahal banget, Mbak. Kita punya taman itu mahal banget. Jadi justru arsitekturnya adalah bukan dilihat lagi sebagai bentuk, tapi sebagai space. Bagaimana kita melihat ruang yang tak terbangun itu sebagai elemen estetika yang dapat kita nikmati secara visual. Bahkan secara Mau betul, bagian di dalam rumah kita yang justru tidak terbangun itu. betul. Kayak kita privilege punya taman gitu di dalam rumah. Misalnya tadi dengan privilege kita membangun hanya setengah, setengahnya itu kita bisa nikmati dalam bangunan, dalam bentuk space, yang dengan kaca yang terbuka, misalnya dengan estetikanya justru bukan bangunannya, tapi adalah dampak dari bangunan itu gitu. Iya, iya. Gila, menarik banget ya. Terus apa namanya? Terus sudah gitu, Bu, dalam kamu kan kita tahu kalau misalnya kita membangun itu juga kita melibatkan banyak tenaga kerja. Nah, Betul, dengan kita semakin sedikit, tenaga kerjanya juga pasti makin sedikit betul. dong digunakan. Malah justru efisiensi secara cost. Tapi buat mereka-mereka yang memang justru hidupnya menjadi tenaga kerja, kamu menanggapinya gimana, Bu? Justru cara pandangnya justru bisa di ini ya, karena tukang kan selalu ada pekerjaannya terus gitu. Dan keterampilan mereka yang membangun secara cepat, efisien itu justru diperlukan di banyak hal. Oh, oke. Jadi berarti sebenarnya kita nggak perlu, maksudnya sebenarnya itu bisa dijawab dengan efisiensi, dengan timing yang pas, karena nggak banyak Betul. pekerjaan yang harus dilakukan, mereka bisa Tapi melakukan skillnya proyek-proyek lain gitu ya. betul, tapi skillnya juga justru bertambah kan karena kecepatannya. Jadi mereka ngerjainnya dikit, tapi dengan skillnya yang tinggi, bayaran mereka lebih tinggi. Kalau sekarang kan kayak tukangnya banyak, tapi dibayarnya murah. Sama aja kan, jadi kerja capek, tapi sedikit. Gitu. Oh, di situ juga berarti terjadi perubahan ya, Boy. Ya, Jadi maksudnya kita juga mengedukasi di apa namanya para di tenaga kerja lapangan. itu gitu ya. Uh, Secara budgetnya gimana, Bu? secara budget bisa menurun 30% sampai 40%, Mbak. Logika sederhananya aja, kalau kita ngebangun 80 meter persegi sama 50 meter persegi, pasti lebih murah 50 meter persegi kan? Bener nggak? Iya, Jadi iya, iya. dengan kita ngebangun secara bertanggung jawab itu, kita justru budgetnya jauh lebih terjangkau. Karena energi dalam bentuk uang yang dikeluarkan untuk luasan yang jauh lebih sedikit itu jauh lebih sedikit. Ya, ini benar-benar mesti perubahan perspektif sih, Bo, gitu. Karena mungkin sebagian aku sendiri gitu tuh benar-benar, maksudnya ini benar-benar merubah perspektifku gitu loh. Aku dulu juga yang ngerasa bahwa ya semudah-mudahnya hidup yang harus ku bangun di dalam rumah gitu ya, gitu, Betul. tanpa Kalau Mbak menyadari. perhatikan mungkin Mbak ya, kalau Mbak tahu alun-alun, Iya. nah alun-alun itu kan justru estetikanya justru muncul, manfaatnya justru muncul ketika justru kita nggak ada pembangunan di situ. Kita cuma ngelihat lahan kosong, tiba-tiba besok berubah jadi pasar, tiba-tiba besok berubah jadi ruang buat jogging gitu ya. Manfaatnya gede banget, padahal cuma ruang kosong. Iya, Itulah sebenarnya cita-cita kita bisa tarik reduksi, itu justru ya. kita memanfaatkan apa ya, area yang nggak terbangun justru. Bagaimana melihat cara pandang area yang nggak terbangun. Nah, dari apa yang kamu pelajarin, Bu, kalau alun-alun udah menggambarkan seperti itu, sebenarnya itu kalau ditarik kepada nilai-nilai dari bangsa Indonesia itu ada hubungannya nggak sih? Justru kalau kita lihat bagaimana cara pandang masyarakat etnik berpikir kan justru lebih jauh daripada mereka pribadi kan. Itu justru cara pandang mereka adalah sosial dan kosmik. Bagaimana mereka melihat alam sebagai sebuah elemen yang besar yang harus mereka jaga dan mereka hormati gitu.
Kalau kita sekarang kan kenapa bumi kita kacau sekarang ini gara-gara kita memikirkan diri kita sendiri dan orang-orang terdekat kita, keluarga segala macam. Tapi kalau masyarakat etnik yang mereka pikirkan adalah dunia yang lebih luas, Mbak. Makanya mereka berpikir perspektif mereka membangun tuh luas banget. Bagaimana menghargai alam gitu, membangun dengan banyak ritual dan segala macam gitu. Salah satunya juga alun-alun gitu. Mereka menggambarkan sebuah kebesaran dan sebuah ekstraordinary ruang publik itu justru dengan ruang kosong. Itu kan menarik gitu ya. Bagaimana mereka cara berpikir mereka gimana tuh dengan sebuah ruang kosong mereka berpikir. Justru dengan nanam beringin 2 misalnya. Ya kan bagaimana itu sebuah perspektif yang jauh gitu, yang nggak bisa kita pikirin. Iya, iya, apa namanya? Ya dengan seperti itu sebenarnya kalau kita tarik dengan kehidupan sekarang, dengan berbagai macam isu yang kita hadapin, dan kita juga secara individu hidup dengan penuh dumelan gitu ya. Sebenarnya kalau kita sadari itu udah dicerminkan gitu ya sama apa namanya bangsa kita gitu ya terdahulu dengan. Justru kita harus belajar sebenarnya bagaimana cara berpikir kita jadi lebih luas lagi. Bukan tentang diri kita sendiri, bukan juga tentang keluarga kita sendiri, jangan-jangan tentang orang-orang di masa depan nanti yang menghuni bumi kita gitu. Iya, apa namanya, kita memikirkan kan justru generasi berikut ya, anak-anak gitu kan. Iya, betul. Terus Bo, apa namanya, ini aku menarik banget deh, waktu aku pernah ngobrol sama kamu juga yang apa namanya, ternyata tanpa kita sadari gitu, ternyata membangun itu adalah energi yang paling besar ya. Betul. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat data gitu ya, Mbak, kerusakan lingkungan paling tinggi kan akibat pembangunan. Iya. Tapi nggak ada yang mau mengarah situ karena ya orang butuh membangun gitu. Sebuah sistem kapitalisme, sebuah negara untuk bisa dikatakan sebuah negara maju harus membangun. Iya kan? Harus mengeluarkan energi supaya ekonomi berjalan terus gitu ya. Tapi membangun seperti apa itu perlu sebuah alternatif berpikir. Seenggaknya kalau kita nggak bisa berperan dalam sebuah struktur yang lebih luas, kita justru punya pandangan yang jauh lebih bertanggung jawab. Nah, salah satu alternatifnya adalah cara pandang kesadaran reduktif tadi. Iya, yang sangat mungkin kita lakukan karena kendalinya ada di kita gitu ya. Kita punya pilihan untuk bisa melakukan itu gitu dan berkontribusi sehingga kita bisa berkontribusi gitu. Ya jangan itu kadang-kadang yang juga dilema gitu ya. Kita justru mikirnya kita kontribusi. Kita justru mikirnya sebuah titik ikhlas gitu loh Mbak ya. Jadi kayak jangan-jangan kita nggak usah mikirin kontribusi, apa yang kita lakukan sendiri aja dulu. Gimana caranya itu bertanggung jawab dan menyenangkan batin kita secara pribadi gitu. Ya benar sih, dan itu paling mungkin karena yang paling bisa kita lakukan perubahan kan apa yang kita kendalikan gitu kan ya. Betul. Gitu. Dan kalau kita ngelihat kayak generasi sekarang kan juga banyak dihampiri informasi yang beragam gitu ya, dan mereka akhirnya stres berpikir karena itu kita nggak punya kendali atas diri kita sendiri gitu. Kita selalu pengen apa yang orang lain pengen gitu ya. Tapi kalau kita sadar akan hal yang ternyata kita bisa mengendalikan diri kita, justru mereduksi hal-hal yang ada dalam umum dalam pandangan orang gitu. Itu saya rasa satu obat yang baik buat mental bangsa ini gitu ya. Dalam kondisi sekarang ya yang kita harus lihat Instagram segala macam. Ya, manusia modern lah ya. Manusia modern gitu ya. Iya. Bo, kalau dilihat dari behavior gitu ya. Apa namanya, karena ini kan membangun dengan konsep Redu House ini kan aku pikir juga akan sangat mempengaruhi behavior kita gitu ya, perspektif kemudian behavior kita gitu ya Bo, karena kan apa namanya, dari yang terbiasa semua ada atau dari terbiasa semua besar, terus kemudian lebih banyak ruang bersamanya, ruang kosongnya gitu, terus udah gitu kamu kan pasti akan memberikan pengaturan yang secukupnya. Itu gimana tuh, Bu? Sejauh ini sih banyak klien-klien saya yang juga akhirnya kita edukasi buat itu justru menyenangkan ternyata. Apalagi kondisi sekarang ya, kayak
ngelihat taman aja susah gitu ya, mau keluar polusi gitu ya. Kita dalam rumah, ternyata rumahku ada taman sendiri, jadi ya cukup mandiri akhirnya, Mbak. Dan dalam operasionalnya maintenance juga jauh lebih rendah. Oh, dengan itu maintenance-nya ini bisa sangat ditekan ya, Bu. Itu Bisa ditekan kenapa, Bu? karena kan Karena hal-hal yang sifatnya dekoratif lah. Terus luasan area yang untuk di maintenance juga jauh lebih lebih rendah, sedikit. jauh lebih sedikit. Perawatan terhadap materinya? Karena materinya ada materi-materi yang simple jauh lebih sederhana, Mbak. Justru. Oh, tapi tetap maksudnya perawatan tetap ada, cuman memang akan sangat jauh. Akan sangat jauh maintenance-nya. Oke. Terus apa namanya, Bu, di dalam desainnya itu kita juga jadi maksudnya kita juga jadi harus merubah kebiasaan untuk nggak berlebih-lebihan begitu dong. Betul. Karena space-nya kan kecil. Bukan kecil tapi cukup. Oh, Jadi justru menerima ketercukupan itu, Mbak. Okay. Misalnya gitu ya, apa yang dilakukan Red House adalah kamar nggak bisa lebih dari 4x4 gitu ya. Sebenarnya kan kalau secara teori, manusia yang ukurannya cuma 0,6 meter persegi ini, dibandingkan dengan kamar yang 4x4 16 meter persegi, justru cukup kan? Sebenarnya secara teori, tapi kan keinginan-keinginan kita buat persepsi kita tentang ruang kan berubah dengan banyak informasi gitu. Oh, ruang itu harus 6x6, 10x10 gitu. Sebenarnya kita bisa aja hidup di 4x4. Karena kita hidup di kamar, kadang-kadang tidur juga nggak ngeliat ruangnya gitu. Oke. Jadi sebenarnya memang apa yang penting adalah definisi cukupnya ya, Bu ya. Karena secara keilmuannya gitu, hitung-hitungannya sebenarnya cukup aja. Cukup, sangat cukup gitu ya. Iya cukup, kecuali kalau misalnya tadi secara hitung-hitungan secara teori ruangnya lebih kecil dari tubuh kita misalnya. Tubuh kita 0,6 meter persegi terus ruangannya 0,5 gitu ya. Ya itu kan kecil gitu ya. Kecil. Iya. Karena maksudnya kalau kita lihat nih, aku rasa juga banyak teman-teman di sini juga punya masalah yang sama. Kan kita semakin ada gudang, semakin ada ruang yang banyak, itu udah pasti tuh, Bu, semakin kita akan numpuk barang. Ada beberapa klien saya gitu yang berubah cara berpikirnya, kayak klien-klien awal saya yang memang di rumahnya nggak ada gudang sama sekali kita bikin gitu ya. Jadi apa yang akan masuk, misalnya mereka akan beli satu sepasang sepatu gitu ya, harus ada sepasang sepatu juga yang keluar gitu loh. Jadi sampai perubahan perilakunya sampai seperti itu. Ya baju misalnya lemarinya cukup buat 40 baju, ya itu bajunya. Kalau mau ada yang baru masuk, yang lain harus keluar. Gitu. Aduh, seru sih ya. Betul. Karena itu benar-benar. Mobil itu benar-benar gitu ya. Mobil ya dia nggak bisa beli mobil dua. Jadi kalau mau beli mobil satu, ya satunya harus dijual. Gila. Itu benar-benar. Bahkan se ekstrim misalnya kamarnya gitu ya. Kamarnya cuma 2 buat anaknya 1 ya. Kalau mau punya anak, tunggu anaknya udah kuliah dulu gitu. Jadi itu bangunan itu yang kita bikin yang mengendalikan kita kembali gitu, untuk jauh lebih efisien. Ya, akhirnya maksudnya itu mendisiplinkan kita gitu kan. Betul. Bayangkan kalau kita ngebangun justru di luar kapasitas dasar kita sebagai manusia, bangunan itu juga akan mengendalikan kita, akan mengasih ruang itu buat penambahan dan pertumbuhan yang jauh lebih tinggi. Iya. Ya benar banget sih, iya. Ya no wonder pada akhirnya kita juga akan terseret gitu loh. Betul. Misalnya garasinya bisa buat 3 mobil gitu, nggak apa-apa lah, beli lagi lah, kan garasi masih cukup juga. Ya ada gitu ya. Begitulah. Jadi kehidupan ini kan sebuah sistem yang jangka panjang gitu ya, melibatkan ruang, melibatkan sebuah aktivitas kita dalam kehidupan gitu ya. Semua itu saling berpengaruh gitu loh. Jadi bagaimana kita sebenarnya menciptakan ceruk supaya kita hidup dalam sebuah sistem kedisiplinan. Iya. Salah satunya tadi dengan papan, karena papan itu tiap hari kita tinggalin. Iya, betul. Jadi disitulah sebenarnya. Ya, disitulah sebenarnya tempat kita juga bisa berlatih untuk apa namanya? Itu ruang hidup kita gitu. Kita jangan-jangan bisa cukup dengan segitu aja. Iya. Betul. Itu satu tools yang sebenarnya satu medium yang sangat mungkin untuk kita belajar untuk mendisiplinkan hidup kita gitu kan sebenarnya yang ternyata
berkontribusi yang besar untuk kehidupan yang lebih baik gitu. Betul. Ya, ya. Bo, aku buka pertanyaan ya. Ini ada teman-teman nih. Katanya Mbak Irna 4x4 walking closet dong, Bo. Lo walking closet doang dong. Gimana? Ya tergantung cara berpikir ya. Selama ini sih klien-klien saya 4x4 buat tidur cukup. Dan ada lemari juga. Mungkin mbaknya biasa dengan ruang 10x10 gitu ya, dalam kehidupan pribadinya, ya akan merasa sangat kurang dengan 4x4. Jadi tergantung bagaimana kita dan sikap kita buat hidup. 4x4 mungkin nggak ada salahnya mbak itu bilang bahwa itu adalah walking closet gitu ya. Tapi walking closet yang justru bisa ditinggali. Oh. Nggak salah, karena walking closet juga ada juga 4x4. Ada juga yang walking closet yang 10x10. Iya. Tapi itu apakah 4x4 bisa ditinggali, bisa dibuat jadi kamar tidur? Menurut Mbak gimana? Bisa kan? Bisa. Karena ukuran kasur aja 2x2. Paling artinya masih ada space kan? Iya, selama benar. masih ada space harusnya bisa. Iya. Ya artinya sih selama itu memang secara hitungannya memang itu adalah standar, sebenarnya bisa aja gitu kan. Itu kan sebenarnya hanya pikiran kita kan yang mesti diubah. Ya, gitu. Bu, kamu pernah menghadapi klien, maksudnya klien yang datang ke kamu itu memang klien yang sudah punya kesadaran, atau ada nggak klien yang memang cuman karena ngelihat estetikanya misalnya, apa dia sadar? Banyak, apalagi sekarang ya, kayak bangunannya bagus, justru nggak ngelihat value-nya datang ke saya gitu ya. Iya. Padahal saya berharap, tapi banyak juga yang justru datang ke saya dengan value gitu. Nah, cara pertama adalah kita edukasi, kita liatin, kita edukasi terus. Kalau misalnya nggak bisa ya nggak dilanjutin, berarti bukan sama saya jodoh. Ya, nggak jodoh aja gitu ya. Bentar, Bo, ada lagi nih. Dari Mas Pandu, Mas Kibo, kalau konteksnya di desa yang lahannya luas, bagaimana rules-nya, Mas? Tapi menurut gue tetap penting meminimalkan fotoprint buat bumi sih. Gitu. Ya betul, itu sama seperti yang kita lakukan di Tubaba gitu Mbak. Tubaba kan lahannya luas-luas dan murah gitu ya. Justru kita bikin sebuah percontohan buat rumah masyarakat Tubaba di masa depan. Justru bagaimana mengajari mereka hidup secara kompak dengan footprint serendah-rendahnya. Nah itu justru kesempatan besar. Kalau di kota kita bikin sebuah rumah yang minimum, dampaknya kecil banget karena ruang terbuka yang didapat juga kecil gitu ya. Bayangin di desa yang misalnya satu orang tuh bisa punya tanah 1 hektar. Gitu. Kalau dia bisa ngebangun cuma 5% aja, berapa banyak lahan yang bisa didedikasikan buat lingkungan gitu. Justru perspektif itu bagus buat di lingkungan desa yang harga tanahnya masih murah. Iya, bisa justru lebih optimal dilakukan di sana compare to. Betul, makanya kita di Tubaba kita support banget bagi ngajarin masyarakat gimana cara hidup yang sederhana, cukup gitu ya. Iya. Ya, sebenarnya teman-teman di desa justru punya privilege untuk bisa masuk lebih dulu ya, Bu. Betul. Ya. Di kami yang di kota. Karena mereka DNA mereka memang kontribusi terhadap lingkungan yang tinggi karena mereka punya lahan tidak terbangun jauh lebih gede. Iya. Kita justru yang di kota yang betul. susah gitu. Betul. Oke. Ada lagi nih. Wah. Kibo arsitek masa depan. Ini komen aja sih, Bu. Kibo arsitek masa depan. Terus, Bu, kalau untuk kayak di daerah-daerah gitu, itu Pemkotnya gimana, Bu? Apakah mereka juga gimana kamu berelasi dengan mereka saat mengedepankan reduktif ini? Kalau kasusnya Tubaba, Pemkotnya luar biasa gitu ya. Mereka punya cara pandang yang jauh lebih tinggi dari orang kita kota pada umumnya gitu. Karena mereka sudah tahu kota itu bukan contoh yang baik buat mereka. Gitu kayak Pak Umar sebagai Bupati Tubaba sadar banget
kehidupan kota itu bukanlah sebuah masa depan yang baik gitu. Justru desa adalah masa, makanya mereka harus merubah aturan-aturan mereka, bukan dengan cara kota gitu, tapi cara cara tempat mereka berpijak gitu loh, Mbak. Hmm, luar biasa ya, mereka bisa 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 maksudnya aku appreciate banget ya sama sama apa namanya pemerintah kota yang bisa mempunyai pemikiran yang berbeda gitu loh, Bo. Betul, Mbak. Mahal nggak sih jasa desainnya? Ya, itu tidak etik dibicarakan di sini. Tapi Nggak maksudnya harus, lah, Bo. harusnya nggak mahal lah, nggak mungkin. Ya kita kan juga punya semangat yang supaya supaya gagasan ini bisa bisa dijangkau gitu ya, Mbak ya. Bagaimana itu lebih mudah ya supaya bisa orang-orang juga bisa ngejangkau gitu. Jadi Ya, nggak mungkin kita membuat itu menjadi sebuah gagasan yang eksklusif. ya, ya, ya. Dan apa namanya, tapi mungkin setara dengan nilai-nilai yang juga akan kita dapetin kali ya, Bo ya, gitu ya. Jadi bukan soal murah atau mahalnya gitu kan Betul, sebenarnya. betul. Oh, by the way ada yang nanya Tubaba apa? Jadi Tubaba itu adalah tulang bawang barat ya, Bo ya? Betul. Tulang Sebuah kabupaten di Lampung, di Lampung gitu ya, Provinsi Lampung, yang mereka mengedepankan kebudayaan dan lingkungan dalam pembangunan. ya. Jadi Saya dan teman-teman arsitek Andra Matin, Dani Wicaksono, Andi Rahmat dan teman-teman yang lain terlibat di sana untuk membantu Pemdanya untuk mewujudkan kota yang jauh lebih baik. ya, kota yang jauh lebih sehat Ya, ya, gitu. Oke. Terus apa namanya? Kalau misalnya jadi tadi Bo tadi secara secara pembangunan kota kita juga udah punya tadi kamu juga udah share tentang masalah si alun-alun itu. Terus juga tentang apa namanya? Ternyata kita sebagai individu juga bisa mulai dengan kebutuhan kita akan papan gitu kan. Kebutuhan kita akan papan kita bisa melakukannya dengan eh, sangat efisien gitu. Yang penting keinginan kita ya, Bu ya, kesadaran kita yang untuk penting kebutuhan, Mbak, justru kebutuhan yang cukup, bukan keinginan. Jadi keinginan bisa kita redam, tapi justru kebutuhan yang jadi prioritas. oke. Jadi sebenarnya kita mesti lebih dulu untuk ngedepanin sebenarnya apa kebutuhan kita Ya, gitu ya, Bu ya. kebutuhan yang paling dasar. Oke. Kebutuhan paling dasar. Jadi kalau misalnya itu aku bisa datang ke kamu, aku tetap kamu juga akan menanyakan kepada aku sebenarnya apa yang aku butuhkan di dalam rumah ini gitu ya. Betul. Nanti aku akan jabarkan sebenarnya ini kebutuhan yang mendesak, urgent, kebutuhan yang sebenarnya nggak terlalu mendesak, atau kebutuhan yang bisa ditwist dengan kebutuhan lain atau dikombinasikan dengan kebutuhan lain. Hmm. Kamu di Redu House ini apa maksud dengan konsep Redu House ini di tempat arsitek di studio arsitekmu berapa banyak Bo yang teman-teman profesi arsitek yang bergabung? Oh, lumayan ada, mungkin kita punya ada sekitar 6 lah staff termasuk. Kita bukan studio besar tapi kita fokus kepada hal-hal yang justru seperti ini. Mm-mm. Kalau untuk pembangunan yang lebih besar Bu selain rumah tinggal itu gimana? Kita baru ini mempropos sebuah desain bandara yang jauh lebih efisien gitu, secara pembangunan, karena bandara ini terletak di eh, apa di Paloh itu di Kalimantan. Untuk membangunnya sulit banget, dan rata-rata daerah itu kan pengen bandaranya seperti kota gitu. Di Jakarta pengen semewah kayak mall gitu ya, kayak ya banyak lah, perspektifnya berbeda gitu. Kita justru ngasih lihat bahwa sebenarnya daerah itu punya potensi dan bisa bikin sebuah sistem bandaranya sendiri yang jauh lebih efisien. Mm-mm. Itu apa yang dikedepankan Bo dengan maksudnya dengan perspektif kita yang masih dengan apa namanya airport yang wah Betul, itu salah satunya adalah penggunaan AC. Jadi kan kenyamanan itu kan juga, oh semua airport tiba-tiba pengen besar, terus beban AC-nya tinggi, akhirnya operasionalnya membesar gitu. Nah, oh, bagaimana daerah yang uangnya sedikit mau mengoperasikan itu, jadi kan nggak balik modal gitu. Jangan-jangan AC cuma butuh di ruang tunggu doang. Gitu. Justru oh dengan area luarnya justru kita bisa buat area yang terbuka, menyatu dengan alam. Gitu. Tadi hal-hal yang
nggak terbangun tadi yang kita lihat. Ya, ya, ya. Oh ya, jadi dari situ juga apa namanya, satu isu mungkin bisa diselesaikan ya, Bo ya. Karena maksudnya dengan dana yang nggak jor-joran gitu, tetap bisa mempunyai airport yang punya estetika, tapi dengan cost apa operation yang jauh lebih kecil gitu ya. Betul. Itu yang penting, justru bukan cuma ketika bangunan itu terbangun, tapi bagaimana bangunan itu beroperasi gitu. Iya. Mereka aja mungkin di daerah sana listrik juga mungkin pagi Iya. hidup siang dimatiin gitu ya. Ini kita mau kasih beban mereka dengan AC yang tinggi gitu. Rasanya nggak cocok gitu ya cara Iya. berpikirnya. Iya. Dan apa namanya, ya kalau kalau ya ini aku lagi jadi balik ini gitu, ketika isu polusi gitu ya, tapi kita sendiri kan juga berkontribusi ya sebenarnya gitu, karena Betul. di rumah gitu, bisa nggak gitu kita mengendalikan untuk nggak make cahaya terlalu besar, sementara dengan mungkin pembangunan rumah yang sudah dengan semuanya full lampu Iya. gitu. Ya balik lagi kepada diri kita sendiri, kita sebenarnya harus mencoba gitu ya. Yang saya yakin misalnya dengan kehidupan kami di keluarga ini gitu ya, kami coba, meskipun saya arsitek gitu ya, saya nggak mau membangun dari nol gitu, dengan desain saya. Kalau saya sebenarnya ada rumah yang kita beli gitu ya, dengan sudah ada, nggak harus membongkarnya dan mendesainnya ulang dengan desain saya gitu. Jangan kita bisa pakai rumah lama ini dengan jauh lebih efisien. Itu satu hal. Oh, jadi juga renovasi justru juga bisa kita lakukan ya, Bo ya, dengan Betul, prinsip ini. betul. Misalnya kita ngerenovasi, kita bisa ukur sebenarnya bangunan ini masih bisa dimanfaatkan atau enggak. Justru dengan tidak ngebangun justru lebih baik. Dengan sesedikit mungkin ngebangun. Oh, oke. Jadi untuk yang memang baru mau ngebangun ya kita lakukan dengan prinsip-prinsip tadi gitu ya. Tapi Ya, yang sudah punya rumah malah lebih baik karena kita nggak lagi membangun dari nol gitu kan ya. betul. Kita cuma memperbaiki sistemnya aja. Oke. Terus kalau 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 kayak kantor gitu mungkin nggak sih, Bu, dilakukan? Bisa aja gitu, Mbak ya. Misalnya sekarang apalagi lebih enak gitu ya. Dengan kemajuan teknologi, misalnya aku ya contohnya. Aku sama sendiri nggak punya kantor. Gitu. Kantorku di ruang perpustakaannya Smiljan. Dan kita lakukan seminggu 3 kali gitu ya, kita ketemu di kantor. Artinya kan aku sudah menghemat sebuah ruang kantor yang nggak aku aktualisasikan. Gitu. Nah, kantor juga harus bertransformasi seperti itu. Kita bisa sebagian waktu-waktu kita bisa dikerjakan di rumah. Bayangin kalau misalnya kita bisa WFH kayak zaman pandemi gitu ya, Mbak ya. Bayangin, transport kita nggak perlu, polusi nggak ada, udara Jakarta cerah. Nah, dengan pesanan teknologi sebenarnya itu semua harusnya bisa. Kan kantor itu sebenarnya sudah, jangan-jangan dulunya orang butuh meter persegi kantor misalnya 500 meter persegi, jangan-jangan sekarang butuh cuman ruang-ruang meeting cuman 200 meter persegi. Iya. Ya, kembali lagi disesuaikan sama si kebutuhan kita ya tadi Betul, ya. jangan-jangan di kantor cuman butuh buat meeting gitu ya, koordinasi segala macam, tapi kegiatan-kegiatan produksi jangan bisa di tempat masing-masing gitu, di rumah. Iya, iya. Terus kamu yang apa namanya, ini kita bicara ini nih, Bo. Waktu itu kita pernah bicara mengenai Bintaro Bintaro apa, Bo, yang kita nanti Bintaro Design District. Bintaro Design District. Kalau Bintaro Design District tuh itu gimana, Bu? Yang kita nanti juga akan Mindful juga akan sama-sama Betul. Kibo tuh. Jadi nanti di Bintaro Design District aku justru mengedepankan konsep non permanen, Mbak ya. Non permanen. Jadi sama, betul. Jadi aku mau kasih lihat sebuah namanya modular bar project gitu. Modular bar project ini aku ngasih lihat sebuah cara hospitality yang tidak harus ngebangun dengan merusak alam. Itu kita bisa pindah-pindah di beberapa tempat dengan modular bar itu. Itu caraku buat ngeliatin bahwa oh ternyata ngebangun dengan non permanen itu sebuah tanggung jawab lingkungan yang baik juga. Dan konsep modular ini bisa diterapkan di rumah tinggal. Rumah tinggal dan retail ya. Aku sudah bikin modular kompas, itu salah satu desainku yang terbaik. Itu juga sebuah retail yang kita bisa pindah-pindahkan dan non permanen gitu ya. Ketika dipindahkan 80 sampai 90% materialnya masih bisa dipakai.
Dan itu sudah terbukti sekarang udah berpindah bangunannya. Kalau teman-teman mampir ke Urban Forest, itu bangunannya udah pindah dari belakang ke depan, nanti pindah lagi ke Bali, pindah kemana gitu. Oh, dan 80-90% materinya bisa digunakan kembali. Itu yang Betul. membuat kayak aduh, keren. Ini buat aku sih jujur banget, ini sih Bo, sebagai sebuah apa ya, ini benar-benar banyak dari pemikiran dan perspektifku yang terpatahkan sih. Iya, ini benar-benar sih Bo, benar-benar aku mungkin sebagai generasi lama gitu ya. Terus tapi juga apa namanya menghadapi kondisi yang kita sama-sama menghadapi kondisi dengan isu-isu seperti ini gitu, polusi sama-sama kita rasakan gitu kan. Terus apa namanya dan banyak hal-hal lain, isu-isu lingkungan lain, tapi juga nggak ngerti gimana mau berkontribusinya gitu. Tapi paling tidak dengan apa namanya bincang-bincang sama kamu malam ini gitu, uh, aku yakin juga teman-teman kita bisa dapat insight yang meluaskan apa namanya membuka ya perspektif kita gitu bahwa kita tuh bisa lakukan kok dengan ini. Paling tidak pada saat kita mau merenovasi kita udah punya kesadaran gitu Ya, loh, Bo. Tuh, betul. kita udah punya kesadaran kita mau meminimize untuk adanya bangunan-bangunan membangun yang lebih besar gitu, mengontrol keinginan kita gitu. Iya, betul Mbak. Kayak gitu lah ya. Semoga sih saya harap juga teman-teman bisa punya landasan gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita juga apa mempunyai keputusan itu kan nggak ada landasannya gitu ya. Ya, Jadinya kita ikut tren atau kita gengsi gitu ya sama orang lain gitu. Oh, gue gengsi dong bikin rumah kecil gitu sama orang lain. Tapi dengan adanya gagasan kesadaran reduktif itu jangan-jangan bisa jadi pegangan buat teman-teman buat ya buat berpegangan gitu lah ya dengan apa yang teman-teman pilih dengan kesadaran lingkungan. Gitu. iya, ya. Dan secara pengetahuan karena itulah yang teman-teman kayak profesi seperti Kibo arsitek ini yang udah mempelajari gitu. Jadi secara pengetahuan dari sisi arsiteknya kan memang tetap terpenuhi gitu Betul. semuanya. Kita nggak asal apa namanya kita nggak asal membangun yang cukup tapi nggak memperhatikan hal-hal lain untuk kelayakan hidup kan sebenarnya gitu ya Bu ya. Ya, betul. Oke. Sip. Kayaknya pertanyaannya udah semua terjawab gitu. Thank you Terima banget kasih loh Ibu. Mbak udah undang. Kita tunggu juga kolaborasinya ya di Ya nanti bicara di masih banyak kolaborasi bareng ya Bu ya kita ya. Ya, ya, Teman-teman, semoga juga bisa jadi bahan refleksi kita masing. Tentu sepenuhnya adalah pilihan hidup kita. Sekali lagi, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah karena situasi kita yang berbeda-beda gitu ya. Tapi semoga sharing malam ini nih bisa membantu kita semua untuk kita bisa membuat sebuah keputusan yang tepat dengan kesadaran penuh dan juga tentu dengan pertanggungjawaban gitu. Kibo, terima kasih banyak. kasih ya Semoga Mbak. kita bisa segera ketemu lagi ya. Baik Oke, Mbak, sehat-sehat. sama-sama. Terima kasih teman-teman semua. Thank you, Bo. Dah. Bye.